butiran-butiran kegiatan di bulan Ramadan, dari mulai tadi melaksanakan ibadah saum, kemudian berbuka, dan kemudian saat ini kita sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan nanti sholat tarawih, yang mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kedua, kita haturkan, kita persembahkan salam dan salawat kita kepada manusia pilihan di muka bumi, manusia yang mulia, yakni adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak henti-hentinya menyebarkan risalah Islam ini dari mulai tanah Jazirah Arab hingga kemudian nyampe ke kita, ke Indonesia, nyampe juga ke negeri kita, ke Cinta Asih, hingga juga kita persembahkan salam-salam ini kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kultum ini, saya akan menyampaikan suatu materi yang bisa jadi ini materi yang biasa, tapi bagi saya adalah materi yang luar biasa. 5 kata, 5 huruf, ya, 5 huruf, tapi 5 huruf ini adalah kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi kita seorang insan muslim yang hebat. 5 huruf ini kalau kita amalkan akan menjadi insan muslimah yang hebat. 5 huruf ini kalau diamalkan bagi para remaja akan menjadi remaja-remaja yang hebat. Apa itu 5 huruf ini? Ya, ini ada rahasianya yang akan saya sampaikan, ya, yakni adalah waktu, ya, waktu. Jadi waktu ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT bagi kita, bagi yang ada di sini, bagi saya pribadi sendiri. Waktu adalah anugerah yang benar-benar harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Sekretaris RW ya, Pak Arif ya, nggak kerasa usia saya tahun ini menginjak usia 17 tahun plus. Apa itu 17 tahun plus? Udah mau 50 tahun. Tidak salah, tidak jauh beda dengan teman saya SD Pak Suyanto. Ya, dengan Pak Yanto kita serta aja ya. Dengan Pak Yanto tidak jauh beda dengan Pak Yanto teman SD. Pak Yanto 51, saya 50. Di sini ada Pak Bendahara ini penelitian. Ya. Tidak terasa di tahun ini usia saya 50. 50 bagi saya ini yang istimewa apa? Semakin berkurang jatah usia. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian adalah sebuah empiris yang akan menimpa kita semuanya. Kita sudah menyaksikan saudara-saudara kita, para karib kerabat kita, orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah meninggalkan kita, dan tentunya kita akan mengikuti itu suatu saat nanti. Nah, dalam hal ini apa sih yang penting bagi kita? Menyiapkan apa yang harus kita lakukan sebelum nanti datang. Dengan apa? Dengan amal kebajikan. Itu lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Bahkan tidak salah dalam hal ini Allah SWT dalam ayat suci Al-Quran, dalam Quran menyampaikan dengan kata-kata demi waktu, wal asri. Kemudian ada lagi wadduha. Ini artinya bahwasannya Allah sudah memberikan amanah bagi kita yang namanya waktu itu benar-benar kita jaga. Ya, kadang-kadang yang namanya waktu ini juga kita sering lalai, sering lupa. Para ibu-ibu, para emak-emak lupa ketika mau menyiapkan sarapan buat suami, mau menyiapkan buka buat anak keluarga, masih anteng lihat TikTok. Nah, insya Allah, emak-emak di sini mah nggak anteng lihat TikTok. Ya, tidak jauh lah, tidak jauh beda gitu. Ataupun terjebak dengan tontonan yang ada di YouTube, drakor. Nah ini ya nggak tahu ya, yakin kalau para bapak-bapak mah nggak suka drakor ya. Drama Korea.
Nah ini drama Korea ini yang sering menjebak waktu yang pada akhirnya waktu anteng-anteng iklan ya itu di Net TV ya atau di Garuda TV itu di rumah saya itu salah satunya itu kan ya itu ya ini yang harus kita jaga ya. Dan juga kita tahu dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengamanahkan, mewanti-wanti ada 5 hal yang harus kita siapkan sebelum datang 5 hal. Apa itu? 1. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu ini. Ya, manfaatkan waktu sehat ini kita ini alhamdulillah kalau saat ini kita diberikan karunia kesehatan, alhamdulillah berarti ini adalah karunia yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kita sering melihat yang namanya rezeki itu kaitannya dengan yang namanya finansial. Ya memang betul rezeki itu kaitan dengan finansial, tapi juga yang sangat mahal adalah rezeki itu adalah kesehatan. Saya ada beberapa teman, beberapa karib kerabat gitu ya, yang dia itu sedang diuji yang namanya kesehatan. Sebagai tulang punggung keluarga, sebagai kepala keluarga, sedang diuji dengan yang namanya sakit. Yang pada akhirnya apa? Tidak bisa menikmati butiran-butiran ibadah di bulan suci Ramadan. Ada yang saat ini sedang sakit dirawat di rumah sakit, ada yang saat ini sakit rawat jalan. Ini tidak bisa menikmati yang namanya apa itu sholat tarawih berjamaah, apa itu tadarus Al-Quran, dan ini benar-benar karunia bagi kita yang namanya apa? Kesehatan. Kadang-kadang ukuran rezeki kita itu adalah ukuran uang. Dompet menipis, uang habis, mak marah kepada suami, ayah, ini bentar lagi mau berlebaran, uang beduk belum ada. Nah, ayahnya tihotat gitu ya, kadil, tibieu ke pasar kadil, kepala jadi kaki jadi kepala untuk memenuhi yang namanya THR. Itu bagus kalau itu kita sebagai kepala keluarga ya dengan melakukannya dengan yang namanya halal gitu kan. Tapi kalau itu tidak halal, nah ini sehingga itu ya manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Banyak saudara-saudara kita yang dirawat ya Allah gitu ya. Saya punya kenalan Pak RT 01 ya, ketua RW di 13. Wah, seminggu 2 kali cuci darah. Ketua RW 13 itu istrinya itu saya aktif di UMKM gitu ya. Gimana Bu kabarnya ayah, bapak seminggu 2 kali dicuci darah. Dia masih mengabdi sebagai tokoh masyarakat di RW 12, di RW 12, beliau cuci darah. Nah kita alhamdulillah kalau sampai saat ini ginjal kita baik gitu kan ya, tidak ada yang namanya kita kejadian cuci darah. Alhamdulillah itu rezeki. Jadi itu manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kemudian yang berikutnya manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ya nggak kerasa ya, kita mungkin saja ya Pak RT 01 ya kita merasa jiwa masih muda. Pak Sekjen merasa jiwa masih muda, ya Pak Bendahara Panitia merasa jiwa masih muda. Tapi kita tidak bisa yang namanya menyalahi fitrah. Apa? Usia merangkak. Rambut sudah memutih, udah rambut udah saya dipikok Bapak Ibu, disamir hidung. Kenapa masih nggak mau meninggalkan arena gelombang hitam? Dipikok, semir ya. Karena saya audiens saya mahasiswa gitu kan, namanya tinggalnya anak muda lah gitu. Itu. Ya, kita nggak bisa menolak yang namanya sebuah ini ya. Lihatnya apa? Usia anak kita. Anak saya di sini ada 2, Jijan sama Kang Alif. Itu di mana usianya sekarang udah pemuda. Dulu masih kelihatan bocil-bocil, sekarang udah ini berarti apa? Saya udah tua. Pembendahara panitia gitu kan ya, gitu kan jiwanya masih muda, iya jiwa muda. Adil udah dewasa. Ya itu. Ya, kemudian apalagi yang ketiga, manfaatkan masa
luangmu sebelum datang waktu sibukmu ini. Karena inilah yang kemudian membuat kita tersiksa gitu kan ya, apalagi kalau udah kaitannya dengan mencari finansial gitu kan ya, mencari uang. Kadang-kadang Allah dilupakan karena sibuk dengan meeting di kantor, meeting di sini, meeting di situ gitu, yang pada akhirnya kadang-kadang sholat dilalaikan. Karena apa? Khawatir bos marah. Padahal yang memberikan makan sebetulnya rezeki bukan bos, tapi tetap karunia-Nya datang dari Allah SWT. Ya, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya, kemudian apalagi yang keempat, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu ini. Ini yang menjadi sebuah catatan bagi kita semua, bahwasannya kita tidak tahu ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, apakah 1446 Hijrah ini Ramadan kita yang terakhir, ataukah Ramadan tahun depan kita akan nyampe kembali? Kita tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ketua RW 11 sendiri juga menyaksikan, beliau sering gitu ya mengantarkan jenazah ke taman pemakaman gitu ya Pak RT ya. Beliau sendiri tidak tahu misteri kehidupannya yang pada ini kita tahu sendiri. Beliau ditinggalkan dahulu oleh istrinya. Kemudian juga Bapak Ketua RT 06 yang 05 yang dulu juga berurutan gitu ya di era masa Covid ya. Ini sampai saya tahu betul itu 1 bulan 18 orang meninggal dunia. Ini artinya apa? Bahwasannya kehidupannya sebuah misteri. Bapak Ketua RW 11 yang biasa mengantarkan jenazah tegar gitu kan ya, saat mengantarkan istrinya sendiri beliau menangis. Sampai ya Pak Ketua RT ketika beliau jadi imam khotib di Idul Adha ya, saya ingat betul beliau sampai menangis ya di khutbahnya. Ya, dia biasanya Pak Ketua RW 11 itu dalam khotibnya menangis, itu dia menangis saat doanya. Ya wajar, karena apa? Separuh hidupnya tidak ada. Jadi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, perkawinan, pernikahan antara suami dan istri itu saling melengkapi, saling menghidupkan satu sama lain. Ketika salah seorang tidak ada, itu setengah jiwa tidak ada. Memang banyak yang mengatakan gitu ya, meninggal dunia mah nikah lagi itu gak mudah. Gak mudah karena apa? Adanya sebuah keromantismean antara pasangan hidup. Kita lihat juga contoh almarhum B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Ya, itu sebuah pasangan yang romantis. Ya, ini artinya bahwasannya ya masa hidupmu kita hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya. Pada ayah kita sehat, alhamdulillah Bapak Yasno kita sehat ya. Dan ini kita memulai hidup ini yang sehat ini, kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Karena apa? Di bulan Ramadan ini semua amalan kita dilimpahkan. Tiap kita tilawah Quran 1 huruf dilimpahkan. Kita sholat duha sebelum kita ngantor, sebelum kita berniaga, kita sholat duha 2 rakaat cukup. Itu adalah pembuka rezeki kita. Kita tidak tahu yang namanya rezeki ini. Kadang kita berikhtiar ke kiri, ke kanan, atas, bawah, tapi tahu-tahu ada yang tangan menggerakkan kita memberikan jalur rezeki. Itu mungkin Pak Bendahara Panitia sebagai seorang niaga sering merasakan, termasuk saya juga gitu ya. Kadang ikhtiar duniawi kan itu kan dia tahu-tahu orderan teh tidak yang sengaja disampaikan oleh Allah SWT sampai sebuah hal yang direnungi mah misteri aneh. Kita udah tebar target kiri kanan tapi tahu-tahu rezekinya bukan di sana. Ada Allah, itu yang namanya sebuah rahasia. Dan itu semuanya pertama dari kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kemudian menjauhi larangannya. Dan yang kedua, kalau kita diamanai namanya ke hal yang kaitannya dengan kepemimpinan di masyarakat, kalau kita menjalankannya dengan baik, insya Allah itu akan digantikan oleh Allah SWT dengan hal yang berlipat-lipat dan rezeki kita akan dibukakan. Ya, mungkin ini kultum ya, kuliah 7 menit, itu ya bukan 7 menit ya, berlama-lama gitu ya. Maka dari saya mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah SWT, yang salahnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya. Ya, jadi
yang kaitannya dengan yang namanya kehidupan, yang kaitannya dengan kematian, itu sebuah misteri. Dan saya sebagai sekretaris dari panitia, dari panitia mengajak kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada sebuah program dari RW, yakni program pengadaan tanah makam. Jadi mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan ini mumpung masa-masa Ramadan, masa-masa yang benar-benar bermanfaat bagi kita, beramal jariah, gitu kan, untuk kepentingan kita sendiri, ya. Apakah mau seperak, 2 perak, itu silahkan, gitu ya, bisa berdonasi ya kepada panitia, bisa saya ataupun kepada para panitia atau Pak Bendahara atau menghubungi Pak RT masing-masing. Mungkin seperti itu, Mama. Pak RT, Pak Sekjen, ada iklannya, iklan kemasyarakatan ya. Dan ini bukan iklan tapi adalah program RW. Jadi program pengadaan tanah makam. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal jariah bagi kita semua. Bagi yang belum, mari kita mempersiapkannya, bukan mungkin siapa-siapa, tapi bagi kita sendiri buat masa depan kita yang entah kapan dan yang lainnya, namun itu adalah semuanya akan bermanfaat. Dan saya mungkin demikian, saya hadir dengan sebuah pantun, buah durian bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat tarawih.